Ada menyaksikan Road to Tech Conference 2023 bersama saya dengan Bramudia Prabowo dan tentunya juga masih ada Mas Syawgi di sini yang menemani kita untuk ngobrol-ngobrol begitu ya mengenai Kozwa. Mas Syawgi, fintech syariah yang mana juga kalau kita amati semakin tiap tahunnya semakin bertambah jumlahnya. Nah, apa kiranya yang membedakan Kozwa dengan fintech syariah lainnya yang juga beroperasi di Indonesia? Baik, yang membedakan kami dengan yang lainnya gitu ya, kami melihat mereka, teman-teman yang berada di lingkup syariah itu bukan sebagai musuh atau kompetitor. Kami melihat mereka sebagai teman-teman yang memang mendukung untuk skema syariah ini bisa dinikmati oleh masyarakat gitu ya. Tapi untuk dari sisi Kozwa itu kami berusaha menekankan, memberikan pendanaan itu semudah shopping. Kurang lebih seperti itu. Kami berusaha untuk membuat ekosistem ataupun sistem di aplikasi itu semudah mungkin. Kami sudah menyiapkan berbagai hal gitu ya yang bisa dinikmati oleh para pengguna. Selain memang tadi 18% keuntungan, kami juga sudah memberikan mereka keleluasaan, mitra-mitra ini keleluasaan untuk bisa menarik dananya gitu ya sewaktu-waktu. Itu semua agar para user ini bisa nyaman gitu dengan Kozwa. Jadi di mana kenyamanan itu ada, berarti rasa aman itu juga ada. Wow, ini dia nih yang juga aman dan juga nyaman begitu ya, yang harus digarisbawahi juga. Sebetulnya kalau kita amati dari trennya begitu ya, saat pandemi banyak sekali usaha fintech ini juga banyak yang gulung tikar. Sebetulnya untuk saat ini di tahun 2023 yang mana juga pemulihan ekonomi begitu ya, terdampak pandemi COVID-19, Anda melihatnya tantangannya beralih kemana Mas Syawgi? Atau ada tantangan apa di depan mata yang mana juga harus dihadapi oleh sektor dari fintech syariah? Dari fintech syariah, tantangan terbesar adalah literasi, gitu ya. Kita sudah bersyukur bahwa kalau misalnya dari OJK sudah mengeluarkan survei bahwa literasi keuangan atau finansial di Indonesia itu sudah naik 11 poin. Dari tahun sebelumnya itu 38 menjadi 49 gitu ya. Itu naik 11 poin, itu cukup signifikan. Namun dalam konteks syariah itu literasi yang perlu kami sebagai bagian dari ekosistem tersebut bisa menekankan bahwa syariah ini tidak seram gitu ya. Syariah ini bukan embel-embel saja gitu, tapi kami memang secara dari sisi operasional maupun dari sisi untuk kepada usernya juga kami memperhatikan itu. Karena balik lagi nyaman gitu. Mereka enak dengan konsep syariah, mereka juga bisa bertransaksi dengan mudah gitu ya. Jadi itu yang memang kami tekankan gitu. Oke, ini menarik, ada konsep syariah itu tidak seram. Nah, kata seram ini memangnya mengarahnya kemana Mas Yogi biasanya yang mana juga ada di benak masyarakat kita? Ya, seram itu diawali karena banyaknya berita ataupun informasi yang memberitahu bahwa fintech itu banyak yang ilegal gitu ya, banyak yang tidak kredibel gitu ya. Oleh karena itu kami sangat menggarisbawahi gitu ya aspek-aspek tersebut, apa yang disuarakan oleh masyarakat kami memperhatikan itu gitu ya. Dan di Kozwa makanya kami sudah berizin dan diawasi oleh OJK, kami juga memperhatikan data pribadi masing-masing user yang kemudian oleh karenanya Kozwa berhasil mendapatkan sertifikasi ISO 27001. Kami juga sudah sesuai dengan DSN MUI, jadi kami sesuai dengan fatwa-fatwanya mereka. Oleh karenanya semua itu kami lakukan gitu ya untuk bisa terlihat tidak seram gitu. Kami mau terlihatnya menjadi tempat yang nyaman untuk para pendana atau penerima pendanaan gitu ya. Kami ingin menjadikan Kozwa itu sebagai tujuan pertama bagi para pendana ataupun penerima pendanaan gitu ya. Oke, baik. Dan kalau misalnya saya lihat begitu ya dengan return 18% dalam 1 tahun atau periode 1 tahun. Dan apakah memang ini juga telah dijaminkan di LPS begitu ya karena memang ini return-nya cukup besar atau seperti apa Anda melihat sejujurnya memang aman Anda berinvestasi di Kozwa? Angka 18% ini sangat tinggi gitu ya. Kalau misalnya kita bisa bandingkan dengan instrumen keuangan lainnya, deposito, reksadana yang dimana cukup di bawahnya gitu ya. Sejatinya angka 18% ini masyhur di kalangan P2P gitu ya. Di Kozwa kami menghadirkan angka yang sama, tidak hanya memang sudah sewajarnya mendapatkan angka seperti itu, namun
Di Kozua kami ada yang juga memperhatikan return of investment atau ROI gitu ya. Kami melihat dari sisi borrower ada return of investment yang tinggi, margin yang tinggi keuntungannya. Kemudian Kozua masuk di angka 8% dari situ. Namun kami tidak mau semena-mena gitu ya. Kami mau membuat dari sisi borrower atau penerima pendanaan dengan sisi pendana atau lender itu sama-sama nyaman. Oke. Gitu. Jadi oleh karenanya angka 18% itu dari situ. Dan terakhir itu dari yang namanya mitigasi risiko gitu ya. Kami ada yang namanya agunan, kolateral yang dimana di situ untuk bisa menjadikan angka 18% ini aman gitu. Oke, dan make sense berarti ya, kalau Make misalnya sense. 18%. Nah, sebetulnya andai kita bandingkan begitu ya dengan bank, Ya. fintech dengan bank, atau fintech syariah dengan bank, dan juga Kozua, apa perbedaannya di sana? Apakah memang dari segmennya, atau dari polanya, bank syariah dengan fintech syariah juga berbeda, atau seperti apa Mas Yogi? Oke, bank dan Kozua dua hal yang berbeda, itu sudah pasti gitu ya. Namun bukan arti perbedaan itu kami saling sikut-sikutan gitu ya. Justru kami ini sebagai Kozua yang masih di dalam lingkup fintech, kami ingin memenuhi gitu ya instrumen yang tidak ada di bank, namun ada di Kozua gitu. Seperti contohnya di bank itu tidak bisa tenornya sebentar gitu. Tapi tiket size-nya besar gitu. Di Kozua kami mencoba untuk menutupi kesulitan tersebut. Di Kozua itu bisa tenornya panjang, namun tiket size-nya itu kecil. Jadi dari situ yang kami jawab, itu satu hal. Kedua, kemudahan dalam bertransaksi gitu ya. Di Kozua kami berusaha untuk para penggunanya itu melakukan transaksi semudah shopping gitu. Nggak perlu ribet gitu ya. Makanya kami ada aplikasi yang juga sudah kami buat secara mature gitu ya. Yang sudah bisa diakses di Play Store maupun Google Store gitu. Jadi itu yang membedakan bank dengan Kozua gitu ya. Jadi seperti apa namanya banyak hal return apa namanya kayak tenornya pendek dengan tiket size yang juga lebih kecil. Itu yang berusaha kami jawab. Oke, baik. Bicara tenor yang tentunya bisa lebih panjang dibandingkan bank begitu ya. Di tenor berapa bisa di? Tadi kalau misalnya angkanya untuk borrower sekitar 2 miliar begitu ya 2 Mas miliar. Yogi ya. Nah, ini untuk tenornya bisa maksimum di berapa tenornya kalau di Kozua? 1 tahun. Gitu. Oke. 1 tahun itu bisa dibilang maksimal gitu ya. Karena balik lagi karena kita itu punya sistem akad gitu ya. Jadi juga akan ada yang perlu diperhatikan gitu. Kalau misalnya apa namanya setahun ya nanti kan dia pasti akan tumbuh gitu kan untuk bunganya. Namun balik lagi Kozua itu tidak ada bunga gitu ya. Kami itu bisa dibilang fix tenornya, itu apa namanya marginnya gitu. 18% terus gitu ya. Berbeda dengan bank gitu ya. Kalau misalnya bank mungkin nanti akan menyesuaikan dengan iklim finansial itu seperti apa, keuangan lagi naik apalagi turun. Iya. Nah itu. Tapi kalau di Kozua lebih steady gitu dan tidak akan keluar dari situ. Itu juga berkat dari akad gitu. Kami menggaungkan akad syariah. Nah, berkat akad syariah itu makanya ada kemudahan di dalam bertransaksinya. Oke, jadi tidak goyang juga saat The Fed menaikkan suku bunga begitu ya, tidak ada goyang di Kozua. Betul. Oke, nah sebetulnya andai kita bicara terkait pengguna, karena memang ujung-ujungnya pengguna. Sudah berapa banyak pengguna di Kozua, Mas Yogi? Pengguna di Kozua ini kalau kita lihat dari sisi borrower ya, sisi borrower itu sudah 17. Angka lebih dari 17 ini angka yang banyak kalau bisa dibilang gitu ya di sisi P2P. Dari sisi borrower, dari sisi lender atau pendana itu sudah lebih dari 400 gitu ya. Kalau misalnya kita lihat dari sisi jumlah dana yang sudah dikeluarkan dari sejak awal berdiri itu sudah mencapai 47 miliar gitu total yang didanakan. Dari sisi imbal hasil yang sudah kami distribusikan kepada mitra-mitra pendana itu sudah sampai 43 miliar. Jadi bisa kami bilang banyaknya pengguna tersebut yang bisa menjadi bukti kredibilitas dari Kozua itu sendiri. Oke, nah ini udah mengarah ke kinerja begitu ya. Nah kalau bicara terkait kinerja di tahun 2021 yang mana juga banyak fintech, 2020 bahkan ya, 2020-2021 menjadi sebuah tahun yang cukup menantang bagi fintech. Ini kinerjanya seperti apa di 2020, 2021 dan bahkan targetnya di 2023, Mas Yogi? Baik,
kami menyadari bahwa di masa pandemi ini pasti ya ada kesulitan gitu ya, di mana semua harus di rumah, ada banyaknya pembatasan-pembatasan ya. Pasti semua fintech akan merasakan itu. Namun kami merasa di Kozua itu pertumbuhan itu tetap ada. Kami berusaha semaksimal mungkin untuk mempertahankan kenyamanan gitu ya para pengguna ini gitu ya. Walaupun memang lagi kondisinya naik turun, tapi operasional tetap ada gitu ya. Hospitality ataupun service yang kami berikan, kenyamanan itu tetap selalu ada gitu. Dan harapannya untuk di 2023 ini kami ingin atau berharap gitu ya bahwa masyarakat Indonesia itu melihat P2P lending syariah ini sebagai instrumen keuangan lain gitu ya. Untuk bagi teman-teman di luar sana yang punya dana dingin kalau kami menyebutnya ya, bisa diproduktifkan gitu. Karena sewajarnya seperti itu gitu kan. Iya. Kalau misalnya dingin, nominalnya akan tetap sama, stagnan gitu. Namun jika diproduktifkan, hasilnya akan bertambah gitu ya. Jadi kalau misalnya bertambah, ada keuntungan di situ, yang nyaman juga pasti mereka gitu. Mereka bisa memenuhi kebutuhan mereka dengan adanya imbal hasil tersebut. Oke, ini balik lagi tentunya ke peningkatan literasi investasi masyarakat Indonesia begitu ya Betul. Mas Yogi ya ke depannya. Tapi Anda dari angka terkait target angka pengguna di tahun 2023 ini ada angka tersendiri mungkin bisa di-share kepada kami? Angka, sekarang itu jumlah lender itu sudah sampai 400 lebih gitu ya, seperti tadi sudah disebutkan. Harapannya bisa 2 kali lipat gitu. Namun dalam melihat target tersebut, untuk sekarang kami berusaha semaksimal mungkin untuk memberikan literasi terlebih dahulu. Karena membuat mereka nyaman terlebih dahulu gitu ya. Jika mereka sudah nyaman, mereka sudah percaya gitu ya dengan Kozua, mereka akan semakin mudah untuk mau menjadikan Kozua ini sebagai instrumen keuangannya para mitra kami seperti itu. Oke, 2 kali lipat ya berarti ya di 2023 ini. Sebetulnya ada upaya di sana terkait meningkatkan literasi keuangan ataupun investasi. Nah, ini cara-caranya dari upaya tersebut seperti apa Mas Yogi di Kozua? Baik, kami punya banyak rencana gitu ya untuk bisa menaikkan literasi. Setelah ini memang adanya sosialisasi yang kami wajib untuk lakukan gitu ya, karena memang arahan dari OJK. Kami juga melakukan literasi melalui sosial media, itu sudah pasti gitu ya, semua orang punya sosial media. Makanya kami juga menjadikan tools tersebut sebagai salah satu tulang punggung dari usaha kami untuk memberikan literasi kepada mereka gitu ya. Tapi kami juga datang ke beberapa acara gitu ya, kami terlibat di sana, kami berkontribusi di sana dengan tujuan untuk menghadirkan Kozua bagi mereka gitu, bagi para mitra-mitra, calon mitra kami gitu ya. Bahwa Kozua ini tidak hanya memberikan keuntungan yang tinggi gitu ya, tapi kami juga memberikan keamanan untuk para mitra, calon mitra kami gitu. Oke. Nah, untuk rencana ekspansi Mas Yogi di Kozua sendiri di tahun 2023 bahkan untuk tahun-tahun ke depannya, apa saja rencana-rencana ekspansi dari kinerja Kozua? Rencana itu pastinya mungkin kami untuk sekarang akan mulai dari internal terlebih dahulu gitu ya. Dari sisi internal itu kami akan memberikan produk yang sebagus mungkin bagi para calon mitra kami gitu ya. Di saat itu sudah selesai, maksudnya kami sudah bisa memberikan produk yang maksimal. Dari sekarang sudah mulai, kami mulai ekspansi ke dari sisi-sisi lain gitu ya. Sekarang fokus kami lender, karena itu penting juga gitu ya dari sisi lender gitu. Nanti habis itu juga kami akan mulai ke sisi borrower, kurang lebih seperti itu. Oke, tadi Anda menyebut terkait produk di sana. Ada berapa produk yang dimiliki Kozua dan kiranya yang menjadi jagoan produk apa di Kozua? Baik, jagoan produk di Kozua gitu ya. Kami bisa menyebut Kozua ini punya produk yang variatif gitu ya. Kami secara garis besar ada 2, UMKM sama properti gitu ya. UMKM ini kami tidak membatasi industrinya dari mana saja. Sejauh memang ada syariat yang harus diperhatikan. Kami lagi-lagi tidak akan melupakan aspek syariat tersebut. Jadi memang jika sudah qualified dari sisi syariat, maka itu semuanya aman. Kurang lebih seperti itu. Itu dari sisi lender. Ada 2 produk yang secara garis besar, UMKM dan properti. Dari sisi borrower, banyak.
kurang lebih seperti itu ya. Kalau dari sisi P2P lending ini kami ada dua, productive financing sama consumptive financing. Yang kami fokuskan adalah di productive financing terlebih dahulu karena kami mau menggaungkan bahwa productive financing ini memang sedang naik, kurang lebih seperti itu ya. Dari sisi productive financing di Kozua itu ada yang namanya PO financing atau place order, kemudian ada yang namanya invoice financing, dan ada juga yang namanya cash flow financing. Nah, secara teknis itu panjang gitu ya, itu perlu dijelaskan yang cukup panjang, namun secara sederhana ketiga ini adalah proses dari pembiayaan suatu proyek. Kurang lebih seperti itu. Jika ada suatu proyek, pasti ada developer, kontraktor, dan end user. Kurang lebih seperti itu kan. Dari sisi developer ke kontraktor, di situ pasti biasanya suka ada PO, place order, atau surat SKP gitu ya. Itu yang dimasukkan dengan yang namanya PO financing. Dari situ masuknya. Kalau dari sisi invoice itu sudah masuk ke pembiayaan gitu. Itu dari sisi invoice nanti itu yang akan diakomodir. Kalau dari cash flow financing itu semuanya lebih komprehensif financingnya. Oke, baik. Mas Syawgi, ini juga melihat kondisi dan fenomena yang terjadi saat ini begitu ya. Banyak orang juga berlomba-lomba menjadi bank digital. Apakah Kozua juga nanti ujung-ujungnya jadi bank digital atau memang tidak menutup kemungkinan juga untuk mengarah bank digital? Seperti apa dari Anda? Pertanyaan yang menarik gitu ya untuk dari sisi itu. Balik lagi, sekarang kami ini fokus untuk bisa menjadi tujuan pertama bagi masyarakat Indonesia jika ingin memproduktifkan dananya gitu ya untuk bisa mendanai di Kozua, dan juga tujuan pertama bagi para UMKM ataupun para developer atau kontraktor yang ingin mengekspansi bisnisnya gitu ya. Jadi itu fokus pertama kami gitu. Jadi ke depannya itu pertanyaannya. Kami mau maksimal terlebih dahulu di situ. Nanti akan ada ekspansi produk-produk lain yang akan lebih menarik untuk para masyarakat Indonesia. Oke, berarti tidak menutup kemungkinan menjadi bank digital begitu ya, tapi fokuskan dulu terhadap tujuan yang ada saat ini. Terima kasih Mas Syawgi selaku Head of Marketing dari Kozua telah bergabung bersama kami dan sukses sehat selalu untuk Anda. Terima kasih. Ya, informasi menarik lainnya tentu masih ada di Tech Conference 2023, tetaplah bersama kami.